Shalom keluarga TLW yang saya kasih dan cintai, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Puji Tuhan kita telah memasuki tahun yang baru dan tidak terasa kita sudah sampai di hari yang ke-10 di tanggal 10 Januari 2021. Dan saya percaya saudara semua, kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Nah, masih di dalam tema besar kita di dalam Kolose 1 ayat 27 berkata bahwa kepada mereka, kepada siapa? Kepada mereka, kepada saya dan saudara, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya lebih senang menggunakan beberapa versi yang lain. Di dalam versi AYT berkata bahwa rahasia itu yaitu adalah Kristus ada di dalam engkau. Kristus ada di dalam saya, Kristus ada di dalam engkau, yaitu pengharapan akan kemuliaan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang menarik. Saya beri judul Speak Louder, atau berbicara lebih keras. Haleluya. Nah, saya percaya karena Kristus ada di dalam kita, Kristus ada di dalam engkau, Dia adalah Roh Kudus yang powerful. Jadi Anda tidak perlu mencari jawaban kemana-mana, karena semuanya ada di dalam engkau, ada di dalam saya. Amin. Hidup atau kehidupan itu ada di dalam engkau. Dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, itulah kehidupanmu. Nah, engkau sadar atau tidak sadar, Dia Tuhan Allah yang maha besar, tinggal di dalam engkau. Dan kuasanya itu bisa termanifestasi. Melalui apa, saudara? Melalui perkataan kita. Nah, sekali lagi saya katakan, sadar atau tidak sadar, perkataan kita ini penuh kuasa. Di dalam Amsal ayat 18 ayat ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. To those who love to talk will experience the consequences. For the tongue can kill or nourish life. Nourish itu memelihara ya. Jadi ini versi NLT ini saya terjemahkan dengan bebas. Jadi mereka yang senang berbicara akan mengalami akibatnya. Karena apa? Lidah dapat membunuh atau menyehatkan atau memberi hidup ya, memelihara hidup. Words kills, words give life. They are either poison or fruit. You choose. Ini versi message-nya. Versi The Message berkata begini, kata-kata itu bisa membunuh, kata-kata bisa memberi hidup. Bisa jadi itu racun atau buah. Engkau yang memilihnya. Haleluya. Di dalam Markus pasal 11 ayat 23 juga ini ayat yang luar biasa sekali. Ayat favorit saya. Markus 11, 23-24 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, di dalam ayat Markus 11 ayat 23-24 ini dia ada satu ayat yang mendahuluinya, yaitu Markus 11 ayat 22. Berkata seperti ini, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ketika Anda percaya kepada Allah dan Anda percaya, Anda memiliki firman itu, Anda mulai memperkatakannya, itu akan hidup dan itu akan membawa hasil. Puji Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 juga berkata, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, saudara, Tuhan memberi kita aturan untuk hidup dan instruksi yang jelas tentang bagaimana kita memiliki hidup yang penuh, full, life-nya itu full. Nah, saya percaya saudara, semua yang kita inginkan, semua orang ini pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik. Amin ya.
khususnya untuk tahun 2021 ini. Ya, tentu saja tahun 2020 kita sudah lewati dan ada yang berkata, aduh tahun 2020 itu tahun yang tidak baik. Tapi saya percaya tahun 2021 ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, saya percaya tahun ini tahun yang sangat luar biasa, saudara. Nah, perkataan tahun yang lebih baik ini bisa berarti banyak ya. Ya bisa saja itu berarti ada pekerjaan yang lebih baik, amin. Ada pelayanan yang lebih baik, amin. Ada hubungan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, bisnis dan penghasilan yang lebih baik lagi. Bisa katakan amin? Amin. Nah, kalau Anda menginginkan hal-hal seperti ini, mulailah mengucapkannya, hal-hal yang baik ini. Mulai perkatakan. Ya, perkataan Anda itu sama seperti Anda menanam benih. Ya, dan Anda bisa, saya pastikan bahwa Anda akan menuai hasilnya. Nah, saudara bisa lihat kembali ke dalam hidup Anda, di mana posisimu sekarang ini dia. Ya, apakah Anda pernah mengatakan hal-hal tertentu dan kemudian sekarang ini terjadi? Haleluya, puji Tuhan. Nah, karena kita ini memiliki kuasa di dalam perkataan kita ini ya. Karena perkataan kita ini memiliki kuasa, kita harus dengan sengaja, harus dengan jelas memperkatakan apa yang kita mau perkatakan. Ya, jadi saya mau katakan fokuslah hanya pada hal-hal yang Anda ingin terjadi dan kemudian Anda perkatakan. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda maui, itu yang Anda fokus saja. Amin. Jangan berikan energimu pada hal-hal yang tidak mau Anda, yang tidak inginkan. Ya, kalau Anda tidak inginkan suatu hal yang buruk, jangan fokus, jangan berikan energi pada hal-hal tersebut. Nah, dan perhatikan bagaimana hal-hal ini akan mulai berubah. Amin. Ada kebenaran yang begitu kuat, yang begitu dahsyat tentang perkataan ini, yang banyak orang tidak ketahui. Yaitu apa? Apa yang engkau perkatakan melalui mulutmu, engkau itu sementara melepaskan itu ke dalam hidupmu. Sekali lagi saya ulang ya. Apa yang engkau perkatakan melalui mulutmu, itu engkau sementara melepaskan itu ke dalam hidupmu. Jadi kata-kata itu memiliki kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Terutama yang Anda perkatakan tentang dirimu sendiri. Amin. Jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, saya mau sampaikan ada satu cerita. Bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ada beberapa orang, sekelompok orang yang berkumpul dan kemudian mereka mulai membuat suatu deklarasi kemerdekaan. Saudara bisa tebak ya ceritanya. Nah, dokumen kemerdekaan ini kemudian ini menjadi salah satu karya yang paling berpengaruh di negara kita ini, negara Indonesia. Dan orang-orang yang mengucapkan perkataan-perkataan proklamasi ini, itu mereka memperkatakan dengan lantang, dengan keras, dengan suara yang keras, dan mereka meletakkan dasar bagi negara kita untuk tahun-tahun yang ke depan, tahun-tahun yang mendatang. Haleluya. Nah, dengan cara yang sama juga, Anda dapat mulai menggunakan kuasa perkataan Anda untuk meletakkan dasar dan membentuk hidupmu sendiri. Mulai memperkatakan dengan lantang, perkatakan dengan keras, speak louder. Haleluya. Perkataan Anda itu akan mulai mengubah pola pikir Anda juga. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada saatnya Anda mungkin merasa pada saat itu Anda sementara diserang. Nah, kita pernah berada dalam situasi ini, di mana kita ngerasa seperti diserang oleh sesuatu. Bahkan, ya, saya melihat bahwa saat-saat ini kita mendapat banyak serangan, banyak sekali dari media sosial, dari TV maupun di kantor, di rumah, dimanapun ya. Nah, begitu mudah bagi saudara untuk menyerah karena ada serangan-serangan ini dia ya. Ya, saudara tahu ada berita-berita, kabar-kabar yang buruk di luar sana ya. Tetapi kita bisa melawannya dengan perkataan kita untuk mulai menghidupkan situasimu saat ini. Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Artinya ini bukan berbicara bahwa lebar mulut ya, tidak ya.
Artinya ini berbicara besar, berbicara omong kosong, ya. Itu akan ditimpa kebinasaan. The one who guards, yang menjaga perkataannya itu dia akan memelihara atau menjaga kehidupannya. Ya, tetapi siapa yang toh aktif atau bicara besar, dia akan meruntuhkan kehidupannya. Nah, mulailah saudara menggunakan perkataan-perkataan Anda untuk mulai memberkati dirimu sendiri, memberkati keluargamu, pekerjaanmu, teman-teman, karyawan-karyawan, bahkan bosmu, orang-orang lain, atau dalam segala situasi. Amin. Saudara, saya belajar satu hal. Salah satu hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah mulai mengajar diri kita sendiri untuk mulai stop, berhenti, dan kemudian berpikir sebelum kita berbicara. Stop, kemudian berpikir sebelum kita berbicara. Nah, saudara, saya banyak sekali membuat kesalahan yang berkali-kali dengan mulai mengatakan hal-hal yang tidak saya ingin perkatakan sebenarnya. Yang saya tidak bermaksud untuk memperkatakannya. Tapi dalam kondisi mungkin ada suatu kemarahan atau kekecewaan, tiba-tiba itu terlampiaskan kekesalan itu dia, sehingga saya berbicara kepada diri saya sendiri atau dalam keadaan yang putus asa. Nah, kita juga dapat mendorong diri kita sendiri dan menggunakan perkataan kita ini dia dengan cara yang ampuh, ya, dengan hanya berhenti, stop, kemudian mulai berpikir sebelum saudara berkata. Amin. Di dalam Amsal 15 ayat 28, hari ini banyak Amsal ya. Amsal 15 ayat 28 berkata, hati orang benar itu menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Nah, apa yang Anda perkatakan, itu yang akan Anda dapatkan. What you speak is what you get. Amin. Nah, kata-kata yang Anda ucapkan itu, saya mau katakan itu menjadi rumah bagi tempat Anda tinggal. The house what you live. Oleh sebab itu, mulailah memperkatakan kehidupan. Mulai pilih perkataan-perkataanmu. Bila situasimu berbicara kepada Anda, berbicara lebih keras kepada situasimu. Amin. Perkatakan kehidupan. Ingatlah, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah, dan engkau akan memakan buahnya. Amin, ya. Hidupmu adalah apa yang engkau perkatakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau ini lebih dari pemenang, maka engkau lebih dari pemenang. Ya, jadi kita ini biasanya mulai merubah ya pikiran kita ya saudara, boleh mulai merubah pola pikir saudara dan mulai memikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu dia yang kemudian Anda mulai perkatakan. Amin. Saudara tahu Tuhan mulai memanggil Abraham sebagai seorang ayah. Bahkan sebelum Abraham betul-betul memiliki anak. Amin. Dia mengubah nama Abraham menjadi Abraham. Abraham itu berarti bapa banyak bangsa atau ayah dari banyak bangsa. Sebelum dia membuat satu janji dengan Abraham. Nah, padahal saat itu Abraham tidak punya anak ya. Nah, Tuhan juga pernah berkata kepada Yeskel di dalam Yeskel 37 ayat 1 dan seterusnya. Saudara bisa baca. Di situ Yeskel mendapatkan satu penglihatan di mana ada tulang-tulang yang berserakan. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Yeskel, mulailah bernubuat, mulailah mengatakan kehidupan kepada tulang-tulang ini. Mulailah mengatakan hidup untuk tulang-tulang ini. Saudara, apa yang terjadi? Kemudian ketika Yeskel mulai bernubuat, kemudian tulang-tulang itu mulai berderik dan kemudian mulai terbentuk, mulai nempel dan mulai keluar otot-otot. Kemudian Tuhan berkata sekali lagi, mulai memperkatakan kehidupan, mulai hidupkan ini. Saudara, apa yang terjadi? Tulang-tulang itu kemudian mulai ada nafas di dalamnya. Ya, dia berkata di dalam Yeskel 37 ayat 4, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Tulang-tulang yang kering ini berbicara hal-hal yang sudah mati, saudara. Hal-hal mungkin kelihatan tidak mungkin bagi saudara. Tetapi saya mau perkatakan hari ini tuh, apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Allah. Dia adalah Allah yang memungkinkan segala hal yang mustahil. Amin. Ketika saudara dalam kondisi sakit,
Tidak ada yang perkara yang mustahil, karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Anda. Jadi mulai perkatakan, sama seperti Tuhan menyuruh kepada Yeskil, saudara bisa memperkatakan hal-hal yang dahsyat ini dalam kehidupanmu. Amin. Apa yang tidak masuk akal bagi pikiran jasmani kita untuk mulai memperkatakan tentang masa depan melalui firman Tuhan, kita mulai perkatakan. Dan sesuatu yang mungkin belum terwujud, saya percaya saudara itu akan terwujud, itu akan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Nah, Tuhan melangkah lebih jauh lagi dengan mengubah nama Abraham tadi menjadi Abraham atau bapa banyak bangsa. Bahkan sebelum Abraham itu memiliki anak dan dia dan Sarah sudah melampaui usia suburnya. Nah, Tuhan adalah Tuhan untuk hal-hal yang mustahil, saudara. Tuhan kita adalah untuk hal-hal yang mustahil. Mulai berbicaralah, mulai perkatakan dengan keras. Ucapkan hal-hal yang belum pernah terjadi, seolah-olah itu dia sudah terjadi, dan itu akan terjadi. Tuhan selalu berfirman, jadilah terang. Jadi, let there be light. Then light come. Amin. Kuasa Tuhan itu tinggal di dalam saya dan saudara. Amin. Melalui Roh Kudus-Nya, dan Dia akan membimbing saudara, mengarahkan kita ke dalam semua kebenarannya. Biarkan Dia berbicara kepada kita biarkan Dia berbicara melalui Anda ya, untuk hal-hal yang menghasilkan hidup, dan hidup yang lebih, hidup yang berkelimpahan. Nah, dengan kita patuh pada pimpinannya dalam pikiran dan perkataan kita, hal-hal itu kemudian akan terjadi, akan termanifestasi. Kata-kata kita yang kita ucapkan itu adalah nubuatan untuk masa depan kita. Amin. Mulai saudara perkatakan pada situasimu, pada tubuhmu, pada dompetmu, pada rekening bankmu, ada kehidupan, ada kesembuhan. Perintahkan kehidupan dan berkat itu dalam setiap asetmu. Dan perintahkan tahun ini menjadi tahun yang dahsyat, tahun yang lebih besar, yang lebih luar biasa daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara saya ajak berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hal-hal yang dahsyat yang sementara Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kuasa yang bekerja di dalam kami, yang termanifestasi, yang boleh terjadi melalui perkataan-perkataan kami. Hari ini kami mau mendeklarasikan kesembuhan untuk seluruh tubuh kami. Bagi orang-orang yang sakit, kami mulai memperkatakan di dalam nama Yesus, jadi kesembuhan. Organ-organ tubuh yang rusak terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Bahkan hal-hal yang sudah tampaknya seperti tulang-tulang kering, seperti kematian, Bapak, itu berhasil menjadi kehidupan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kehidupan, ada kelimpahan di dalam setiap finansial anak-anak-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Dan kami boleh melihat tahun ini, tahun 2021 adalah tahun yang berkelimpahan. Tahun di mana Tuhan mengadakan mujizat, hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atasnya dan kami menerima semua kebaikan-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penjagaan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sedikit pengumuman. Ya, kita akan mulai mengadakan Bible Study setiap hari Rabu. Dan juga setiap hari Kamis ada English Service, Bible Study juga. Dan di hari Sabtu mungkin kita akan dengarkan pengumuman lebih lanjut ya, apakah mau diadakan Discipleship Evangelism. Tapi saya percaya kelas Discipleship Evangelism akan semakin banyak lagi. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang kita akan mengadakan ibadah tatap muka. Saya berharap kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan saya
Senang saudara tetap sehat, kita tetap sehat, semua tetap dalam penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Shalom, shalom. Tuhan memberkati.